Hai siswa-siswi kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai debat. Pertama, kita bahas dari pengertian debat terlebih dahulu. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan, menurut Henry Guntur Tarigan, debat itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung suatu pihak pendukung dan disangkal oleh pihak lainnya. Selain itu, menurut P. Dori Wuwur Hendrikus, debat dapat diartikan sebagai saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Lalu dapat kita simpulkan, debat adalah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya di dalam suatu debat ada yang namanya tim pro dan tim kontra. Kemudian apa sih tujuan dari debat? 1. Melatih keberanian mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. 4. Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Dan yang kelima, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Lalu, bagaimana ciri-ciri debat? 1. Terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pro dan kontra. 2. Adanya proses saling mempertahankan pendapatnya. 3. Adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan yang keempat, tentunya ada pihak penengah atau moderatornya. Kemudian di dalam debat ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Mosi, 2. Tim afirmasi, 3. Tim oposisi, 4. Tim netral, 5. Penonton atau juri, 6. Moderator, 7. Penulis. Dan bagaimana sih unsur-unsur debat itu? Mari kita bahas satu persatu. 1. Mosi. Mosi atau dikenal dengan topik atau isu yang diperdebatkan. Dalam menentukan mosi, pastikan bahwa mosi bersifat kontroversial, aktual, dan bermanfaat. Jadi, topik atau isu yang diperdebatkan itu dikenal dengan nama mosi. 2. Tim afirmasi atau biasa kita kenal dengan namanya tim pro, yaitu tim yang setuju pada topik atau isu yang diperdebatkan. 3. Tim oposisi atau dikenal dengan tim kontra, yaitu tim yang tidak setuju atau tim yang menentang topik atau isu yang diperdebatkan. 4. Tim netral, yaitu tim yang tidak menaruh dukungan atau tidak condong ke salah satu tim. Jadi ada namanya tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Selanjutnya, 5. Penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan bersikap adil. 6. Moderator. Moderator adalah orang yang berperan memimpin dan memandu jalannya suatu debat. Dan yang ketujuh, penulis atau notulen.
Penulis atau notulen adalah orang yang bertugas menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih struktur debat? 1. Pengenalan. Pada pengenalan ini, moderator membuka jalannya debat, dan moderator akan memperkenalkan tim pro dan tim kontra. Juga menyampaikan narasi singkat tentang mosi yang akan diperdebatkan. 2. Penyampaian argumentasi. Setiap tim menyampaikan argumennya mengenai mosi tersebut dan dimulai dengan tim pro serta harus disertai dengan fakta dan data. Jadi, ketika kamu menyampaikan argumen mengenai mosi itu, maka harus disertai dengan fakta dan data agar argumentasi yang kamu berikan dapat diterima dan dapat kamu pertahankan. 3. Terjadinya debat antara tim pro dan tim kontra. Tim pro menyanggah tim kontra dan sebaliknya. Jadi pada debat akan terjadi saling menyanggah antar tim, baik itu tim pro atau tim kontra. Kemudian struktur yang keempat, yaitu ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan setiap tim dan kesimpulan hasil debat oleh moderator. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam debat yaitu 1. Memakai kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya memakai kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau dikenal dengan kalimat kompleks. Contohnya, Tika menulis puisi tentang ibu, sedangkan Ardi menulis cerita tentang pahlawan. Jadi di sini memiliki lebih dari satu kata kerja, yaitu ada menulis. Tika menulis puisi tentang ibu, sedangkan Ardi menulis cerita tentang pahlawan. Kedua, memakai konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi buat menghubungkan kata-kata atau kalimat. Kemudian ketiga, memakai kata rujukan. Pada teks debat biasanya memakai kata rujukan sebagai pemberi informasi. Seperti kata rujukan ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Lalu, apa aja sih etika dalam debat yang harus kita perhatikan dan kita ketahui? 1. Bertanya secara serius. Ketika bertanya kepada lawan debat harus bersungguh-sungguh. 2. Tidak menyinggung lawan. Jadi, ketika berdebat, tidak boleh menyinggung lawan debat tentang kekurangan fisik dalam debat. Jika ingin menyinggung atau menyerang lawan debat, maka harus menyerang ide. Ingat, ketika kita ingin menyinggung atau menyerang lawan debat, maka yang kita serang itu adalah ide gagasannya, bukan kekurangan fisiknya. Jadi, ingat, tidak boleh menyinggung kekurangan fisik lawan debat kita. Ketiga, bicara sesuai fakta dan data. Agar dapat mematahkan argumentasi lawan, maka harus mengadukan argumentasinya dengan data dan fakta. Jangan dengan informasi yang belum jelas. Jadi, ketika kamu memberikan argumen, maka sertailah dengan data dan fakta. Keempat, patuhi peraturan debat. Patuhilah peraturan dalam berdebat agar debat dapat berjalan dengan lancar. Kelima, kesantunan dan keefektifan berbahasa. Tentunya dalam debat harus memperhatikan kesantunan dan keefektifan berbahasa dalam menyampaikan pendapat atau ketika kamu memberikan tanggapan. Jadi, etika dalam debat itu harus diperhatikan. Demikianlah materi kita mengenai debat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.